Saudara, mari kita siapkan hati kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita tenangkan hati, ajak suami, istri, anak-anak semua. Aura, Malaysia, apa kabar di Papua? Masih ada, salam sehat. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah selalu mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini, maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Karena saya sangat percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tidak ada. Pasti selalu baik itu. Tuhan menyiapkan yang terbaik. Jangan lupa berbagi link ini juga pada sahabat saudara lainnya, supaya semua dapat mengikuti, mendengarkan firman Tuhan. Terus mereka tidur dengan sukacita, bangun lagi baru urus petugas koperasi dorang, baru urus lain-lain. Tapi kita dengar firman Tuhan sebelum kita istirahat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ada kesempatan lagi buat kami di malam hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, belajar bersama, dan biar ini menjadi sukacita bagi kami dan membawa ketenangan bagi kami. Kami percaya firman-Mu akan memiliki kekuatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati kami. Kami ada di tempat yang berbeda-beda, tapi terima kasih Tuhan menjumpakan kami di malam penuh berkat, malam penuh sukacita ini. Kami berdoa Tuhan jauhkan penggoda pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang menjadi manusia itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita di malam hari ini, di malam penuh berkat ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat Efesus pasal 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat, salam sukacita. Dari Pastori 2 Gemit Anugerah Nekoten 1 di Jalan El Tari di Kupang, saya mengucapkan salam sehat, salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Puji Tuhan, sudah 2 malam ini kita sama-sama. Saya janji untuk 1 minggu ini setiap hari kita bisa bersama, dan saya masih ada di Kupang. Semoga ini dapat berjalan dengan baik. Kalau jam 10 lewat sedikit bisa juga Semoga saudara tetap menanti firman Tuhan 7. Baiklah. Terima kasih banyak. Khusus malam hari ini saudara-saudara, masih kita berbicara di sekitar doa. Tetapi ini sedikit berbeda kaitannya dengan kali ini Paulus meminta jemaat yang mendoakan dia. Kali ini justru seorang hamba Tuhan yang meminta jemaat mendoakan dia. Kalau hamba Tuhan, kalau pendeta, kalau Paulus berdoa bagi jemaat, ya itu hal biasa. Sudah sepantasnya begitu. Tetapi kalau jemaat berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, kalau jemaat berdoa bagi pendetanya, jemaat berdoa bagi gembalanya, itu sesuatu yang luar biasa itu. Karena dia tidak banyak terjadi di muka bumi ini. Tidak banyak terjadi. Nah, saudara-saudara, kali ini kita berbicara tentang jemaat yang berdoa bagi pelayannya. Saya mulai dengan ajak saudara renungkan, saudara ada berdoa kasih pelayan dong kok. Saudara ada berdoa untuk siapa lah begitu, ada lakukan itu. Puji Tuhan, kalau itu terjadi, nah itu baik sudah. Paling tidak saudara-saudara Alkitab mencatat. Beberapa catatan dari Paulus ini menarik. Ketika Paulus mengajak jemaat di Roma untuk bergumul bersama-sama dengan dia dalam doa kepada Tuhan. Kalau kita baca Roma pasal 15 ayat 30 sampai 30 disampaikan begitu. Dia meminta jemaat, mari kita bergumul bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Juga kepada jemaat di Filipi, Paulus minta supaya jemaat di Filipi tolong doakan dia. Filipi pasal 1 ayat 19 sampai 20. Doakanlah Paulus. Kenapa?
Nanti sebentar kita tahu alasannya. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus minta supaya doakan. Doakanlah kami. Paulus dan beberapa temannya minta tolong doakan kami. Pertama Tesalonika 5 ayat 25 dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. Jemaat, doakanlah kami. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, Paulus minta supaya kamu berdoa juga. Berdoa juga. Berdoa untuk kami. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Kolose, Paulus minta demikian juga. Kolose 4. Bukan saja kepada jemaat-jemaat yang banyak-banyak itu saudara, tetapi juga kepada pribadi-pribadi. Paulus meminta supaya mereka berdoa untuk Paulus. Kepada Filemon, Paulus minta, Filemon berdoa juga untuk saya. Doa itu baik itu. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin ucapkan hal ini. Kalau pendeta, kalau pelayan, kalau gembala berdoa pagi jemaat itu biasa. Tapi sekarang pembacaan malam hari ini minta supaya kami yang didoakan. Para pendeta yang didoakan. Gembala-gembala jemaat yang didoakan. Para pelaku pelayanan yang didoakan. Doakanlah mereka. Dalam konteks Paulus malam hari ini saudara, kita mulai dari pertanyaan. Kenapa sampai Paulus meminta supaya jemaat berdoa bagi dia? Kenapa? Apakah Paulus sementara berpikir bahwa kalau banyak orang berdoa, semakin banyak orang berdoa bagi dia, ya pasti doa itu terkabul? Apakah itu yang Paulus pikir? Jawabannya tidak juga. Tuhan menjawab doa bukan karena ada berapa banyak orang berdoa. Tuhan menjawab doa juga bukan karena desakan, tetapi karena dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Apa yang Paulus pikirkan sebenarnya? Kalau kita baca Efesus 6 ayat 19, ini terkait dengan Injil sebenarnya. Oleh karena Injil maka Paulus minta supaya dia doakan. Bukan karena apapun, tetapi karena Injil. Paulus minta supaya dia doakan. Supaya dia punya keberanian. Supaya dia punya keberanian untuk memberitakan Injil. Hari-hari ini saudara, jemaat, ya saya tidak mau bicara dalam konteks pembelaan diri ya. Tapi ketika ada melihat pendeta, gembala kurang berani, kita bukan berdoa, kasih dia supaya dia lebih semangat. Tapi justru kita membuli malah. Kita berusaha menjatuhkan bicara soal dia. Padahal mungkin dia punya pergumulan sendiri. Berdoalah supaya jemaat untuk mereka bisa kuat dalam kaitan dengan Injil ini. Paulus meminta jemaat berdoa supaya dia punya keberanian memberitakan Injil. Bagi Paulus, saudara-saudara, memberitakan Injil itu bukanlah tugas dari dia sendiri. Ini juga adalah tugas-tugas jemaat. Bukan saja tugas dari Rasul seperti Paulus, tetapi berdoa bagi jahat, berdoa bagi para pemberita, berdoa bagi orang yang menyampaikan Injil, itu juga sesuatu yang baik. Saudara-saudara, tetapi selanjutnya secara pribadi Rasul Paulus menyingkapkan ketakutannya. Dia minta, kalau dia sampai kasih tahu bilang, supaya aku mempunyai keberanian, dia mau kasih tahu bahwa dia juga takut ini. Berhadapan dengan pimpinan Romawi, itu sesuatu yang berat juga bagi dia. Dia tahu itu. Rasul Paulus berada dalam penjara ketika dia menulis surat ini. Kenapa Paulus dipenjarakan? Apakah dia melakukan sebuah tindakan kriminal? Tidak. Lalu kenapa dia dipenjarakan? Karena dia percaya Tuhan Yesus. Keputusan untuk percaya kepada Yesus itu memaksa dia begitu kuat untuk memberitakan Injil. Karena dia memberitakan Injil lah itu yang kemudian dia dipenjarakan. Saudara pernah bayangkan tidak para hamba-hamba Tuhan yang harus menghadapi sejumlah risiko oleh karena pemberitaan Injil. Tidak gampang. Risiko ini berat saudara. Bukan saja risiko itu. Dia bergumul dengan dirinya sendiri. Dia bergumul dengan keluarganya. Dia bergumul dengan keadaan dirinya. Perasaannya. Sakit, penyakit dan lain sebagainya. Dia butuh topangan. Sudah banyak yang mencaci maki. Tapi hari ini dia butuh topangan. Dia butuh supaya lebih maju. Saya kira dalam konteks ini kita lagi bicara tentang pelayan, tentang pendeta, gembala, Rasul Paulus. Tapi dalam konteks lain mungkin kita akan lihat, mungkin para pemimpin kita ada berdoa kasih orang atau tidak. Banyak orang mungkin mencaci mereka. Banyak orang tidak suka terhadap mereka. Tugas kita apa? Berdoa, karena tempat di mana mereka kerja itu berat juga. Kita karena belum pernah ada di situ, kita rasa semua gampang-gampang habis.
Saudara, Paulus berani menyebut Injil walaupun dia tahu bahwa itu punya risiko-risiko tersendiri dalam hidupnya. Dia butuh doa. Kalau kita baca pembacaan ini, saudara-saudara, kita melihat beberapa catatan serius tentang doa yang Paulus minta supaya mereka doakan dia. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus meminta supaya jemaat itu kalau berdoa itu setiap waktu. Saudara, kalau berdoa untuk sesuatu itu berdoa setiap waktu. Apalagi berdoa untuk pemberitaan Injil. Berdoalah setiap waktu. Doa jangan dilakukan pada waktu tertentu saja. Doa jangan hanya dilakukan pada waktu tertentu saja. Doa itu jangan hanya tergantung perasaan. Doa jangan hanya tergantung perasaan. Ada yang perasaan susah baru dia mulai berdoa. Ada yang dia perasaan senang baru dia berdoa dulu, Tuhan terima kasih. Kadang-kadang dia terlalu senang sambil menangis baru dia berdoa. Doa jangan sekedar itu. Doa itu harus dilakukan setiap waktu. Kenapa doa mesti dilakukan setiap waktu? Ingat bahwa iblis tidak tinggal diam. Berhadapan saudara-saudara dengan tipu muslihat iblis. Dia selalu mengancam kita setiap waktu, setiap saat. Jangan kendor berdoa. Teruslah berdoa. Itu penting. Paulus minta kepada jemaat-jemaat lakukan itu. Sebab bagi pemberita-pemberita Injil, tantangan ini serius. Dari dalam dirinya, dari orang-orang yang tidak suka Injil, dari mereka yang tidak memiliki iman. Dan sekaligus dari hal-hal yang ada di luar mereka. Itu sangat kuat. Saya kira sangat serius untuk doa itu dilakukan setiap saat. Doa dilakukan setiap waktu. Berdoalah setiap waktu. Sudah cukup setiap waktu. Paulus tambahkan. Tidak. Berdoa setiap waktu itu sebetul. Tapi tambahkan. Berdoalah di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh itu saudara tidak sama dengan kita sementara mau berbahasa roh. Berdoa dalam roh bukan itu. Bukan kita rindu sekali kita berdoa dalam persekutuan dengan roh, dalam bahasa roh, bukan begitu. Tapi dimaksudkan adalah berdoalah dalam kesatuan dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bahkan Roh Kudus itu yang berdoa bagi hal-hal yang tidak terkatakan oleh kita. Karena itu berdoalah juga di dalam roh. Banyak orang bisa berkata-kata seperti dia berdoa. Bahkan berlama-lama ketika dia berdoa. Tapi belum tentu dia menyatu dengan roh. Paulus mengingatkan kita malam hari ini, saudara-saudara. Berdoa setiap waktu itu sebetul. Saudara punya jam doa itu sebetul. Saudara mengambil bagian dalam doa itu sebetul. Tapi jangan lupa, berdoalah juga di dalam roh. Bukan sekedar berkata-kata. Tetapi menyatu di dalam roh. Menyatu dalam roh. Saudara mungkin malam hari ini saudara siapkan waktu untuk berdoa. Kita punya banyak masalah kan. Masalah secara pribadi, cinta, ekonomi, sakit dan penderitaan, keluarga, masa depan, pasangan hidup, lain-lain. Terlalu banyak. Tapi saudara butuh berdoa juga di dalam roh. Berdoalah di dalam roh. Ketiga, berjaga-jaga. Pertama tadi berdoa setiap waktu. Yang kedua berdoa di dalam roh. Tapi yang ketiga diingatkan kita. Ingat, saudara berdoa tapi dalam berjaga-jaga. Doa berjaga-jaga adalah doa dalam penantian. Penantian akan kembalinya Tuhan Yesus. Penantian akan datang Yesus. Itulah kehidupan yang arif. Itulah kehidupan yang bijaksana. Jadi orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang yang hidup dalam doa. Yang tidak meninggalkan doa. Yang dia menanti-nanti kedatangan Kristus. Dia menanti kemuliaan. Dia tidak sekedar mencari kepentingan dan kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi dia merindukan Tuhan itu datang. Saya kira saudara kita semua punya pergumulan yang sama. Merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau Tuhan hadir, kita mau Tuhan ada di dalam kita. Tapi yang lebih inti dari itu semua adalah
Kita mau bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna sampai dia datang menjemput kita. Berdoalah dalam berjaga-jaga. Cukup di situ? Tidak, setelah 3 hal itu. Setelah berdoa setiap waktu, berdoa di dalam roh, setelah berdoa dalam berjaga-jaga, dia tambahkan, ingat, kamu juga berdoa tanpa putus-putusnya, tak putus-putusnya. Ini kita simbol, kita berdoa untuk anak yang sakit. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya. Kita berdoa tanpa putus-putus. Doa yang tanpa putus-putus itu dia bermaksud bukan sekedar jam yang tidak pernah berhenti berdoa, tetapi arah. Yang dimaksudkan di sini lebih kepada hidup yang selalu diarahkan kepada doa, kepada Kristus, maaf. Hidup yang selalu diarahkan kepada Kristus. Ada orang bisa berdoa, kata-katanya keluar dengan bagus, suaranya bagus sekali kalau berdoa, tapi belum tentu diarahkan pikiran, perasaannya kepada Tuhan. Belum tentu. Karena itu doa yang tak putus-putus atau tidak putus-putusnya. Tidak putus-putusnya kita arahkan kepada Tuhan. Dalam konteks Paulus ini, dia mau supaya berdoalah, arahkan hatimu kepada Tuhan betul-betul, supaya pemberitaan Injil itu dapat berjalan dengan baik. Supaya jemaat juga antusias di situ. Supaya jemaat jangan cuci tangan. Supaya jemaat jangan berhenti juga berdoa. Dalam ini kita berdoa bersama-sama ya. Biar ada Tuhan. Masa depan itu ada di dalam Tuhan. Tuhan bisa berikan buat kita. Berproses itulah yang menjadi tugas kita. Jadi ingat. Berdoa jangan putus-putus. Yang paling terakhir. Paulus ingatkan kita. Kalau berdoa. Berdoalah juga untuk semua orang. Berdoalah untuk orang-orang kudus. Berdoa itu jangan berdoa bagi diri sendiri. Terlalu banyak kita arahkan perhatian pada doa kepada diri kita sendiri. Kita sampai lupa berdoa bagi orang lain. Kita lupa berdoa bagi para pemimpin kita. Tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Allah. Pada mulanya itu bagus toh. Tapi ketika mereka mulai memimpin itu toh, itu kan banyak sekali godaan di situ. Belum kepentingan dari ring satu, kepentingan dari macam-macam. Tempat itu sangat licin. Kita berdoa supaya mereka dijaga di situ. Supaya tempat di mana kita tinggal itu aman, baik. Kota yang kita tinggal itu baik. Negara, bangsa ini, kabupaten, kota, provinsi ini aman dalam pimpinan dan penyelenggaraan yang Tuhan izinkan melalui ini. Ini luar biasa. Saudara-saudara, apa yang menjadi pergumulan kita per hari ini? Sudahkah kita doakan? Apa yang kita cari sekarang? Tuhan merindukan bahwa yang kita cari itu betul-betul adalah hadirat Tuhan. Di mana seluruh hati, pikiran, perasaan kita tuh hanya betul-betul tertuju kepadanya. Saudara, kenapa kemudian doa menjadi sebuah tekanan lagi yang sangat kuat di sini? Bahwa peperangan orang Kristen melawan kekuatan iblis menuntut kita harus terus berdoa. Kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Tuhan mesti ada di pihak kita. Kita harus berdoa. Saya kira catatan-catatan ini menarik ketika disebutkan berturut-turut secara baik. Ayat 18 itu. Ingat, berdoa setiap waktu. Setiap waktu. Jangan berdoa menurut perasaanmu mau. Setiap waktu berdoalah di dalam roh, dalam kesatuan kita dengan roh. Berdoa juga dalam berjaga-jaga, karena itu menjadi sesuatu yang menjadi kerinduan dari orang-orang percaya. Bersama-sama dengan Tuhan, kami menanti kehadiran Tuhan bagi kami. Kami rindu sekali supaya Tuhan datang, didapatkan kami sementara menyatu dengan Tuhan di dalam roh. Jangan sampai kami didapatkan sementara bento-bento gitu. Tapi kami sementara dengan Tuhan. Menjadi indah sekali. Ingat, berdoa tak putus-putus. Diarahkan betul kita pemikiran perasaan kepada Tuhan. Karena kita tergoda untuk tidak melakukan seperti itu kan. Kita mau itu. Berdoalah bagi semua orang. Berdoalah bagi mereka yang memberitakan Injil. Ada banyak hal yang sebentar dialami oleh anak-anak Tuhan. Oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Oleh berbagai hal. Dari pribadinya. Dari sekitar. Dari tantangan-tantangan luar yang dihadapi.
Mari terus berdoa. Kita percaya, kita sangat yakin Tuhan mau kesatuan itu nyata dalam hidup kita, dalam diri kita. Pertanyaan paling penting saudara adalah doa yang selama ini kita lakukan. Sebagai pendeta ini kan kami pasti berdoa toh. Tapi doa ini apa? Kata-kata yang keluar yang kami sementara ucapkan kepada Tuhan, Tuhan tolong lihat ini orang, begitu. Atau kesatuan hati sungguh-sungguh dengan roh itu. Saya merenungkan ini ulang-ulang saudara untuk menemukan. Jangan-jangan mungkin kita sementara salah berdoa. Atau dalam bahasa kepada jemaat, bahasa yang disampaikan oleh Yakobus. Jangan-jangan karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta hendak kamu pakai untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Di situ akan timbul iri hati. Di situ akan timbul pertentangan, perpecahan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Rupa-rupanya doa itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Mari saudara-saudara ambil waktu sedikit untuk berdoa. Masing-masing kita. Saya tahu bahwa saudara juga punya pergumulan. Saya juga punya pergumulan. Saya juga punya masalah. Saudara punya masalah. Tapi mari kita berdoa. Kita optimis. Doa bukan sesuatu yang yang sangat spekulatif. Bukan. Spekulatif itu judi. Doa itu pasti. Pasti karena kita tahu rancangan Tuhan itu baik bagi kita. Ina belo. Yo kita berdoa. Ya memang hal-hal itu seringkali terjadi. Ada ketakutan, tapi kita percaya Tuhan pasti tolong. Angelo, sampai jumpa nanti di Somlaki. Kita akhir bulan ada di sana. Itulah harapan kita. Mari kita taruh hidup kita. Kita mau persembahkan yang bagi Tuhan. Kita mau berdoa. Ambil waktu sejenak ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Biar seluruh beban, perasaan, hidup kita semuanya kita taruh di situ. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu ajaib, Kasih-Mu luar biasa. Engkau kembali mengingatkan kami lewat pemberitaan firman hari ini supaya kami jangan putus-putus berdoa. Setiap waktu kami berdoa dalam roh dan berjaga-jaga. Kami juga tidak boleh lupa berdoa bagi orang lain. Supaya tidak egois dan tidak berpusat pada diri kami sendiri. Tuhan tolonglah kami. Kami punya beban, kami punya masalah. Kami hanya mau datang kepada Tuhan. Dalam upaya kami bertahan di tengah-tengah kehidupan yang berat ini, kami tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Ada begitu banyak tipu muslihat dan godaan yang datangnya dari iblis. Kami tahu itu semua hanya bisa dimenangkan di dalam Tuhan dan dalam doa ini Tuhan. Berkati kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Yang berduka cita Tuhan, hiburlah hati mereka. Pimpin dan sertai kami semua karena rahmat-Mu. Kalau kami istirahat malam hari ini, biarlah kami tidur dengan sukacita karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Besok malam di malam penuh berkat, Tuhan tolong supaya kami dapat bersama-sama kembali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih banyak. Kita bisa bersama-sama lagi malam hari ini di malam penuh berkat, malam penuh sukacita.